Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Ramadhani Satria. Saya adalah salah satu mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya dalam 10 menit ke depan untuk memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang telah datang dengan tema peran gizi seimbang untuk bayi dan balita pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, apakah ibu-ibu mengizinkan? Iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Andin. Kalau yang ini? Ibu Rani. Ibu Andi dan Ibu Rani. Terima kasih ya Ibu. Sebelumnya saya punya brosur yang telah saya buat. Bisa Ibu lihat dan baca-baca. Barangkali ada tetangga yang ingin Ibu berikan, silakan. Barangkali berguna ya Ibu ya. Bisa dibaca Ibu. Baik Ibu-Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekarang langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam materi. Nah, oh ya Ibu, sebelumnya saya mau izin bertanya. Anak Ibu berapa ya ada di rumah? Ini aja Pak? Baru ini aja. Oh, kalau boleh tahu berapa bulan Ibu? Ini baru sebulan. Oh, baru sebulan. Kalau Ibu Rani? Satu Ya. Balita atau masih bayi? balita Balita umur berapa? 5 tahun. Oh gitu, di rumah ya Ibu ya berarti. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Nah, perlu kita ketahui ya Ibu-Ibu bahwa sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID-19, di mana bukan hanya di Indonesia saja, tapi di belahan negara bahkan di belahan dunia terkena dari dampak ini. Mulai dari segi pendidikan, segi ekonomi, sosial, budaya semuanya terganggu. Kita jadi susah kemana-mana, jadi pokoknya ribet lah ya. Nah, tapi Ibu-Ibu tahu gak sih ada hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan dan memang harus kita perhatikan, yaitu tentang peran gizi seimbang dalam pemenuhan nutrisi pada bayi dan balita khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai Ibu-Ibu sibuk mengurusi tentang ekonomi, tentang pendidikan yang terganggu, akan tetapi kebutuhan nutrisi anak-anak Ibu tidak terpenuhi. Jangan sampai ya Ibu-Ibu ya. Nah Ibu-Ibu, kenapa sih peran gizi seimbang untuk bayi dan balita khususnya di masa pandemi COVID ini sangatlah penting dan harus sekali diperhatikan? Izin menjelaskan ya Ibu-Ibu bahwa memang berdasarkan data, bayi dan balita memiliki prevalensi yang lebih kecil terkena dampak virus corona dibandingkan usia dewasa atau lansia. Akan tetapi pemenuhan gizi yang seimbang sangat sekali diprioritaskan untuk pencegahan virus ini. Karena mengapa? Karena status gizi anak yang kurang baik menjadi salah satu resiko anak rentan terkena virus ini. Karena imunitas tubuh seorang anak sangat berpengaruh cukup atau tidaknya nutrisi anak yang masuk ke dalam tubuh, sehingga berpengaruh terhadap status gizi anak dan daya tahan tubuh seorang anak tersebut Ibu-Ibu. Nah, perlu diketahui juga nih Ibu-Ibu, bisa lihat di brosur juga ya Ibu-Ibu, silakan dibuka-buka bahwa permasalahan gizi untuk anak dan balita di Indonesia ini kan bukan hanya tentang gizi buruk saja, bukan hanya tentang gizi kurang baik saja, tapi masih banyak loh Ibu-Ibu. Nih, salah satunya ada obesitas, ada kekurangan yodium, ada alergi, karies gigi, dan lain sebagainya. Nah, Ibu-Ibu ini harus paham dan mengerti bahwa hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang memperberat penyakit virus corona ini. Jadi, Ibu-Ibu ini harus memenuhi gizi seimbang anak tersebut ya, untuk memperkecil dari penyakit virus corona ini. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai orang tua dalam memenuhi gizi seimbang untuk bayi dan balita khususnya di masa pandemi COVID-19 ini? Pertama, untuk bayi terlebih dahulu ya Ibu. Iya. Nah, kalau untuk bayi kan khususnya harus diberi selalu ASI ya Ibu ya, apalagi masih di bawah 6 bulan. 2 bulan kan tadi Bu ya? Sebulan Ibu. Oh, sebulan. Ya, nah kalau untuk umur sebulan ini cukup diberikan ASI eksklusif saja Ibu. Nah, apa sih ASI eksklusif itu? Yaitu Ibu cukup memberikan
air susu ibu secara rutin dan baik, serta gizi seimbang ibu juga harus diperhatikan untuk gizi anaknya juga ya ibu ya, yaitu dengan memberikan ASI. Jangan diberi apa-apa ibu ya, hanya ASI saja. Ini masih ASI kan ibu ya? Iya masih. Oh ya, alhamdulillah. Jangan diberi susu sapi juga ibu ya, harus ASI eksklusif. Nah, beda halnya dengan bayi yang sudah berusia 6 bulan ke atas. Nah, kalau 6 bulan ke atas itu pemasukan gizinya harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan memberikan MPASI atau makanan pendamping dari ASI. Bisa dilihat juga ibu di sini ya. Nah, untuk memberikan MPASI yang baik dan benar, hal yang pertama ibu harus memperhatikan kandungan apa saja yang ada di dalam MPASI tersebut. Contohnya, harus adanya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa didapat dari sereal atau nasi. Nah, kalau protein ibu bisa campurkan kacang-kacangan atau telur. Nah, buah-buahan itu yang lembek aja ibu ya, bisa pepaya, bisa pisang. Nah, selain itu juga ada lemak. Lemak itu bisa didapat dari mentega, dari kue-kuehan yang mengandung omega 3 dan 6 untuk pertumbuhan otak anak. Nah, ibu-ibu dalam membuat MPASI atau makanan pendamping ASI, ibu jangan lupa ya untuk menggerusnya dengan sangat halus dan sangat lembut, karena perlu kita ketahui ibu-ibu bahwa bayi kan memiliki sistem pencernaan yang belum terlalu bagus seperti dewasa pada umumnya. Jadi ibu-ibu harus membuatnya dengan sangat halus dan sangat lembut. Nah, perlu ibu-ibu ketahui juga ya bahwa pada masa pandemi virus corona ini ibu-ibu harus mengurangi makanan yang banyak mengandung gula, garam, dan lemak yang berlebih. Karena mengapa? Karena ketika ibu-ibu lebih memilih makanan yang banyak gulanya, ibu-ibu akan mudah terpapar penyakit diabetes salah satunya. Nah, jika kita terkena diabetes ditambah dengan virus corona, maka akan mempersulit penyembuhan dalam virus ini. Maka alangkah lebih baiknya kita mencegah terlebih dahulu ya ibu ya. Nah, selanjutnya untuk menu seimbang untuk balita ya ibu ya, untuk anak ibu ya di rumah. Pastinya berbeda ya ibu, makanan untuk bayi dan balita, apalagi balitanya umur 3-4 tahun. Nah, untuk balita biasakan makan 3 kali sehari ibu dalam sehari, khususnya di masa pandemi ini ya, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam, tentunya dengan porsi yang disesuaikan ya ibu ya. Nah, selanjutnya perbanyaklah konsumsi protein ibu di rumah anak ibu. Protein itu contohnya ada tahu dan tempe, itu bagus banget ibu untuk pertumbuhan dan untuk imunitas anak ibu. Nah, selanjutnya banyak konsumsi sayuran ibu-ibu, sayuran dan buah-buahan. Nah, jika memang anak ibu bosan dengan makanan sayur-sayuran terus, ibu bisa memvariasikan masakan di rumah ibu. Jadi jangan selalu masak bayam-bayam aja. Bisa ibu masukkan ke dalam kue atau ke dalam makanan selingan berupa sayuran. Itu kan bisa ya ibu ya. Jadi diutamakan ada sayurannya. Dan ibu bisa memvariasikan masakan sekreatif ibu mungkin. Nah, selanjutnya buah-buahan nih ibu. Nah, buah-buahan yang mengandung vitamin A, C, dan E, yaitu bisa alpukat, apel, melon, dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan sekali di masa pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu, untuk kekebalan tubuh si anak itu. Nah, selanjutnya ibu kurangi makanan yang mengandung manis ibu ya, seperti yang dijelaskan saya di awal bahwa makanan manis itu kan sangat tidak baik khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kurangi anak dalam makanan selingan yang manis-manis. Ibu bisa menggantikannya dengan makanan yang bergizi seperti makanan selingan yang banyak mengandung vitamin dan sayuran. Ibu bisa diminum dulu ibu Ya, jika ibu aus atau ya. mau minum ya, diminum dulu ibu, silakan sambil diminum. Ibu saya lanjut ya ibu ya. Tadi sampai vitamin ya ibu.
Nah, jika memang anak ibu membutuhkan vitamin, maka berikanlah vitamin, konsumsi multivitamin. Contohnya vitamin C ibu ya untuk balita. Nah tentunya dengan tanyakan juga kepada dokter dulu ya bu ya sebelum diminum ya. Nah selanjutnya di masa pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu juga harus memperhatikan anak-anaknya dalam selalu mengkonsumsi air putih. Karena air putih itu kan sangat sekali berguna ya ibu ya, bukan hanya di masa pandemi ini. Akan tetapi di masa pandemi ini, konsumsi air putih sangat diperlukan dan harus dipertambah malah ya ibu ya. Nah selanjutnya dalam pencegahan virus corona ini, pastikan anak-anak ibu itu main di rumah aja ibu, jangan kelihatan kemana-mana gitu, atau enggak ibu selalu waspadai ya ibu ya. Kalau bisa main dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik di rumah. Nah ibu-ibu dalam pencegahan virus ini, ibu-ibu juga harus memperhatikan kepada anak-anaknya 3M. Mencuci tangan dengan baik dan benar, memakai masker, dan menjaga jarak ya ibu ya tentunya. Jadi dengan begitu selain kita bisa memenuhi gizi seimbang untuk bayi dan balita, kita juga bisa menerapkan selalu protokol kesehatan. Dengan begitu gizi seimbang untuk anak-anak ibu di rumah, untuk bayi dan balita jadi terpenuhi dan kita semua terhindar dari virus corona ini bu ya, amin. Baik ibu, terima kasih atas partisipasi yang telah ibu berikan kepada saya. Semoga bermanfaat untuk ibu semua ya ibu. Baik ibu, terima kasih ibu ya.